Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua. Saya, Putri Zarani Melanda, ingin menjelaskan tugas mengenai pendidikan anak berkesulitan belajar. Dosen pengampu yaitu Ibu Riana Bagas Korowati, SPD, MSI, PhD. Baik, langsung saja saya mulai penjelasannya. Yang pertama ada definisi berkesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah gangguan dalam proses psikologis yang terlibat dalam memahami atau menggunakan bahasa yang dapat dimanifestasikan dalam masalah dengan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau menghitung matematis. Definisi kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh The United States Office of Education atau USOE yang dikenal dengan Public Law atau PL seperti yang dikutip oleh Halan, Kaufman, dan Lloyd dalam Mulyono Abdurrahman 1999 mengemukakan definisi kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Kesulitan belajar khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. The National Joint Committee for Learning Disabilities atau NJCLD mengemukakan bahwa kesulitan belajar adalah istilah umum yang digunakan untuk kelompok gangguan yang heterogen yang berupa kesulitan nyata dalam menggunakan pendengaran, percakapan, membaca, menulis, berpikir, dan kemampuan matematika. Yang kedua ada karakteristik. Yang pertama, disleksia, yaitu sebuah gangguan dalam perkembangan baca, tulis yang umumnya terjadi pada anak menginjak usia 7 hingga 8 tahun. Yang kedua ada disgrafia, yaitu gangguan belajar yang membuat seseorang kesulitan untuk menulis atau mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam bentuk tulisan. Yang ketiga ada diskalkulia, yaitu kelainan belajar yang membuat anak lemah dalam representasi dan pemrosesan bidang mendasar. Yang keempat ada dysprasia, yaitu gangguan pergerakan dan koordinasi akibat adanya kelainan pada perkembangan sistem saraf. Yang kelima, auditory processing disorder atau gangguan pemrosesan pendengaran, kondisi ketika otak tidak bisa mengolah suara yang didengar dengan baik. Akibatnya penderita kondisi ini seringkali menerima informasi yang salah. Yang keenam ada nonverbal learning disabilities atau ketidakmampuan belajar nonverbal. Yang terakhir ada visual perception atau visual motor defisit atau persepsi visual atau defisit motorik visual. Selanjutnya ada identifikasi anak berkesulitan belajar, yaitu satu, berbicara baik tapi membaca. Yang kedua, bingung kata dan huruf yang sama. Contohnya B dan D, P dan Q adalah dan melihat, aktif dan tidak. Yang ketiga, menebak terus-menerus saat membaca. Yang keempat, kesulitan ekstrim dengan matematika. Yang kelima, kesulitan memahami dan mengikuti petunjuk. Terakhir, kesulitan mengungkapkan pikiran. Slide selanjutnya yaitu rata-rata manusia memiliki skor IQ atau kecerdasan 100. Jika kita melihat ke kanan, kita akan lihat skor 115. Skor ini adalah skor IQ rata-rata rendah. Yang penting untuk diingat adalah skor antara 85 dan 115 dianggap rata-rata. Siswa dengan berkesulitan belajar cenderung jatuh dalam kisaran rata-rata ke rata-rata tinggi dalam hal skor IQ dalam hal 80-an yang teduh atau kisaran IQ yang lebih rendah biasanya tidak mungkin bagi siswa dengan berkesulitan belajar berada di wilayah ini. Mengapa harus tes IQ? Supaya bisa mencari masalah dengan ekspresi lisan, mendengarkan, pemahaman, ekspresi tertulis, keterampilan membaca dasar, matematika, berhitung, dan penalaran matematika. Kemampuan prestasi, yaitu 1. Secara statistik cacat, 2. Sulit dan mahal untuk diterapkan, 3. Skor IQ tidak dapat diandalkan karena kemampuan membaca, 4. Konsep yang tidak berguna di kelas awal, 5. Metode identifikasi wall to fall. Perhatian terkait RTI, yaitu 1. Sedikit bukti tentang keefektifan untuk identifikasi, 2. Kebanyakan penelitian hanya terfokus pada membaca, 3. Banyak guru gagal menggunakan instruksi berbaris bukti di tingkat 1, 4. Terlalu banyak variabilitas dalam apa yang terjadi di tingkat 2. Selanjutnya, sebagian besar model RTI diimplementasikan di sekolah dasar sebelum keterampilan yang dibutuhkan lebih kompleks
Yang terakhir, mungkin terlalu banyak daur ulang antara tingkat 1 dan tingkat 2 ketika siswa benar-benar membutuhkan tingkat 3. Langkah-langkah identifikasi yaitu 1. WISC 3. Skala kecerdasan Wechsler untuk anak-anak edisi 3. Yang kedua, penilaian akademik. Yang ketiga, pengamatan. Yang keempat, analisis sampel pekerjaan siswa. Yang terakhir, wawancara. Prevalensi yaitu 1. Ketika 5% siswa berusia 6 hingga 17 tahun teridentifikasi. Yang kedua, prevalensi meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak 1977. Dibagi lagi yaitu keengganan untuk menyalahkan masalah dengan pengajaran. Yang kedua, perubahan sosial budaya. Yang terakhir, label lebih disukai daripada disabilitas intelektual. Dan yang ketiga, anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan 3:1. Kemungkinan penyebab kesulitan belajar yaitu 1. Sel otak, 2. Keturunan, 3. Ketidakseimbangan biokimia. Yang keempat, lingkungan. Penyebab lainnya yaitu pada masa prenatal atau pada sebelum lahir, yaitu 1. Penyakit atau cedera selama atau sebelum kelahiran. 2. Penggunaan obat-obatan dan alkohol selama kehamilan. Yang ketiga, ketidakcocokan RH dengan ibu jika tidak diobati. Yang selanjutnya ada natal, yaitu 1. Persalinan yang prematur atau lama. Yang kedua, kekurangan oksigen. Yang ketiga, berat badan rendah saat lahir. Yang terakhir, setelah melahirkan atau postnatal, yaitu 1. Cedera kepala. Yang kedua, kekurangan nutrisi. Yang ketiga, zat beracun. Yang keempat, pelecehan anak. Slide selanjutnya yaitu akomodasi. Yang pertama, memungkinkan siswa untuk mendemonstrasikan pembelajaran dalam berbagai cara, secara visual, auditory, atau taktil. Yang kedua, memberikan waktu ekstra untuk mengerjakan pekerjaan atau ujian atau tugas. Yang ketiga, sesi catatan dan atau rekaman kelas. Yang keempat, video teks. Yang kelima, buku teks audio. Yang terakhir, program komputer output pidato. Slide selanjutnya ada strategi pengajaran anak learning disabilities, yaitu 1. Buat instruksi sederhana dan jelas. Yang kedua, ajari siswa untuk menggunakan strategi memori. Yang ketiga, gunakan representasi atau pemetaan visual. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari. Yang kelima, mengajar siswa untuk melacak bagaimana mereka belajar dan merekam kinerja mereka atau pemantauan diri. Yang keenam, berikan penghargaan, dorongan, dan pujian kepada anak tersebut. Yang terakhir, instruksi perancah. Slide 15 ada pertimbangan pendidikan anak learning disabilities. Yang pertama, membaca. Instruksi phonics dan bacaan berulang. Yang kedua, ada penulisan, yaitu pengembangan strategi yang diatur sendiri. Yang ketiga, ada matematika, yaitu eksplisit instruksi yang dipimpin guru dengan koreksi kesalahan langsung. Yang keempat, ada ilmu pengetahuan dan sosial, yaitu peningkatan konten, penyelenggara grafis dan mnemonik. Yang selanjutnya ada instruksi langsung atau DI, yaitu analisis tugas, pelajaran yang ditulis diurutkan dan serba cepat. Yang ketiga, latihan dan latihan. Yang keempat, kelompok kecil. Yang selanjutnya ada bimbingan sejawat. Bimbingan sejawat di seluruh kelas. Strategi pembelajaran dengan bantuan teman sebaya. Slide terakhir yaitu transisi. 1. Ketekunan. 2. Kemampuan untuk mengatur. 3. Menerima kelemahan dan kelebihan. Yang keempat, akses ke jaringan dukungan sosial yang kuat. Yang kelima, ada intervensi pendidikan ekstensif. Yang keenam, pelatihan kejurusan atau pekerjaan berkualitas tinggi. Yang ketujuh, lingkungan kerja yang mendukung. Yang ke-8, kemampuan untuk mengendalikan hidup sendiri. Yang ke-9, persiapan tenaga kerja, yaitu ada kemampuan dasar, keterampilan fungsional, kerja belajar.
Yang ke-10, persiapan kuliah. Ada dukungan berkelanjutan, konsultasi, belajar strategi. Yang terakhir, membuat pilihan berdasarkan informasi, rencana transisi, ringkasan kinerja. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.